Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala da'ana ila taqwa faqal ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tugas kita sebagai hamba Allah berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepadanya, memujinya, mengagungkannya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah sendiri yang mengajarkan cara kita berterima kasih. Ini untungnya kita menjadi hamba Allah. Kita tidak usah repot-repot. Cara berterima kasih sudah Allah ajarkan. Sering-sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada makhluk kita seringkali kesulitan untuk berterima kasih, bermacam-macam. Ada yang membawa hadiah, ada yang mengirim transfer, ada yang mengirim hadiah khusus, macam-macam, bingung. Karena makhluk gak pernah ngajarin cara berterima kasih. Tapi kalau Allah, kata Allah, gak usah repot-repot kamu berterima kasih kepadaku. Cukup kamu sering-sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji aku. Semakin seorang hamba memuji Allah, semakin Allah bangga dengan hamba ini. Bukan karena Allah ingin dipuji, bukan. Makanya dalam surah Al-Fatihah Allah berfirman, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mengapa Allah tidak berfirman asyukru lillah? Padahal kata alhamdu dengan kata asyukru itu sinonim. Ternyata masing-masing kata dalam bahasa Arab ada konsekuensinya. Kalau kata alhamdu, segala puji milik Allah, ini adalah pujian yang hanya berlaku untuk Allah. Karena Allah dipuji atau tidak, tetap Dia Tuhan. Dipuji Dia tidak, tetap Dia Maha terpuji. Maka kalau kita memuji Allah, sebetulnya kita sedang mengangkat diri kita sendiri untuk menjadi mulia. Kalau kata asyukru ini berlaku karena ada kepentingan. Jadi kalau kita mengucapkan terima kasih, kan kita punya kepentingan. Dan yang kita terima kasihin juga punya kepentingan. Makanya kata asyukru ini seringkali dilakukan antar makhluk. Tapi kalau antar makhluk kita tidak boleh mengatakan alhamdulillah kah? Nggak bisa. Karena makhluk dia ingin dipuji supaya dia apa yang dia inginkan terpenuhi. Kalau Allah dipuji atau tidak, tetap dia mulia. Kalau makhluk tidak ada yang memuji, maka dia menjadi hina, rendah. Makanya kata Allah, puji aku, kamu akan mengangkat derajatmu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini makna Rabbil alamin. Bahwa ketika orang memuji Allah, ketika seorang hamba memuji Allah, maka dia kebagian sebuah derajat. Dia akan dijaga, dilindungi oleh Allah, karena Allah pemilik alam semesta, Rabbil alamin. Nah, ini makna pujian. Bacalah salawat kepada Rasulullah SAW, karena Nabi sendiri senang ketika umatnya
seringkali membaca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan Nabi sangat tidak suka kepada umatnya yang bakhil membaca salawat. Dan Nabi menjamin, man shalla alaihi salatan shallaitu alaihi asyra. Siapa yang selalu membaca salawat kepadaku satu kali saja, maka dia akan aku balas 10 kali. Dan kalau kita memperbanyak baca salawat, terutama di hari Jumat, di hari Jumat ini hari khusus, teman-teman, saudaraku Allah, hari khusus, hari salawat. Dan Nabi menjamin syafaat di hari kiamat. Syafaat yaumil qiyamah, kata Nabi. Singkat, sederhana, tapi ini bermakna. Ada pertanyaan, kenapa Nabi kok harus kita doakan? Sebetulnya Nabi sudah terjamin masuk surga. Nabi sudah aman. Didoain nggak didoain, sudah aman Nabi. Jadi perumpamaannya, Nabi itu sebuah gelas yang sudah penuh isinya. Kita tetap isi. Kita ingin kebagian tumpahannya. Itu maksudnya. Jadi tumpahan Rasulullah SAW itu berbeda. Keberkahan dari Nabi berbeda. Makanya kita banyak baca salawat supaya kita kebagian salawat Rasulullah SAW. Shallaitu alaihi asyra. Bahkan Allah sendiri membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sampai seperti itu. Artinya kita mendoakan Rasulullah SAW, sebetulnya kita mendoakan diri kita sendiri. Makanya kadang-kadang doa untuk Nabi itu diselipkan di satu doa supaya kita kebahagiaan doa itu. Misalnya menjawab azan. Nabi merintahkan kita agar menjawab azan. Setiap ada azan kita jawab. Lalu setelah azan ada doa. Doa setelah azan. Di dalamnya itu ada doa untuk Nabi. Ati Muhammadanil wasilah. Al-wasilah artinya surga yang tinggi. Kata Nabi, man da'a liyal wasilah. Jadi siapa yang satu paket menjawab azan lalu mendoakan untuk aku agar aku mendapatkan al-wasilah. Ati Muhammadanil wasilah. Berikan ya Allah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Kata Nabi, syafa'tu yaumil qiyamah. Aku menjamin syafaatku baginya di hari kiamat. Subhanallah, perhatikan, sederhana. Jadi kalau kita mendoakan untuk Nabi, sebetulnya kita sedang mendoakan untuk diri kita sendiri. Seperti itulah hamba Allah. Jadi hamba Allah ini di dunia sebetulnya tidak perlu mikir untuk diri sendiri sebetulnya. Jadi kalau kita berdoa, doakan saudara kita. Makanya dikatakan doa untuk saudaranya indal ghaib, ketika saudara itu nggak tahu, itu diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk doa mustajab. Jadi kita itu dipilih oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu maksudnya apa? Bahwa kita dipilih oleh Allah ukhrijat linnas, untuk ngurus orang, untuk ngurus manusia. Kata annas, manusia dan kemanusiaannya. Kita hadir di muka bumi ini untuk mengurus manusia, dan kita dipilih Allah untuk mengurus manusia. Maka semakin kita sibuk mengurus manusia, sekalipun kita tidak sempat mikir untuk ngurus diri kita sendiri, Allah langsung turun tangan mengurus kita. Jadi man syaghalahu syughlan nas, siapa yang kesibukannya ngurus orang lain, Allah Subhanahu wa taala yatanazzal li inzali rahmatihi. Artinya bahwa ketika seseorang dia sibuk mengurus manusia, maka Allah akan turun tangan untuk menurunkan kasih sayangnya. Dan ini makna la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Perhatian kata Allah. Di antara ciri iman itulah ukhuwah, persaudaraan. Persaudaraan itu apa? Definisi persaudaraan.
Adnahu salamatu sadr. Paling ringannya persaudaraan adalah, paling kecilnya persaudaraan, kamu tidak pernah ada benci kepada seseorang. Hatimu bersih. Semua orang kau cintai. Sekalipun orang memusuhi kamu, menjelekkan kamu, mengancam kamu, memusuhi, mempersulit kamu, jangan sedikit pun di hati kamu ada rasa benci padanya. Itu inti persaudaraan. Dan itu membuat kita tenang. A'laha al-isar. Paling tingginya ukhuwah itu adalah isar. Kita utamakan orang lain. Makanya Nabi selalu mengatakan bahwa ittaqin nar walau bisyaqqi tamr. Lindungi dirimu dari api neraka sekalipun hanya berbagi separuh kurma. Kita ini nggak punya apa-apa, hanya punya sebiji kurma. Ada pengemis datang, bagi dua. Ini ambil kamu, ini separuh untuk aku. Sampai seperti itu Nabi mengajarkan. Betapa indahnya itu Islam. Nah, kata apa? Kata Allah, fa aslihu baina akhwaikum. Kalau kamu mempraktekkan ukhuwah seperti ini sebagai cerminan iman, maka kamu akan membangun keindahan hidup, kedamaian. Fa aslihu baina akhwaikum. As-sulhu artinya damai. Kamu akan damai, kamu akan saling menjaga, kamu akan saling melindungi, kamu akan saling melengkapi, kamu akan saling memberikan rasa aman. Dan ketika terjadi suatu rasa damai, aman, maka kamu akan menikmati takwa. Wattaqullah. Di puncak takwa itulah kata Allah turun rahmat, la'allakum turhamun. Ini terjadi dari mana? Dari ketika kita berpikir membantu orang lain, mengurus orang lain. Sekalipun kita nggak sempat mikirin diri kita, kita akan dijaga oleh Allah karena kita telah memikirkan orang lain. Makanya setiap kali misalnya ada dua orang sama-sama sakit, satu sakit, satunya sakit, kata Nabi, doakan saudara kamu. Mungkin kita berkata, aku juga sakit, ngapain doain untuk dia? Padahal apa? Kalau ke seseorang sibuk mendoakan temannya yang sakit, sekalipun dia sakit, malaikat turun mengatakan, wala kadzalika, kamu juga sembuh, kamu juga sembuh, kamu juga sembuh. Itu untungnya kita mendoakan orang lain. Maka itulah inti Islam. Jadi Islam itulah sebetulnya salam, damai. Kita diajarkan mengucapkan salam dimanapun kita berada. Sholat kita salam, habis sholat kita salam, di mana saja kita bertemu kita salam. Artinya apa? Bahwa inti ketakwaan adalah mengucapkan kedamaian kepada setiap manusia yang kita temui di mana mereka berada, kenal atau tidak kenal. Seperti itulah saudara-saudara, hakikat iman dan hakikat takwa. Jadi takwa itu apa? Yaitu ketika kita bersungguh-sungguh mengagungkan Allah dan memuji dan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Dan takwa itulah yang kita kejar. Setiap hari Jumat kita berkumpul karena kita ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa hanya intinya dua. Ikuti apa kata Allah, contoh apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cintai semua manusia, baik mereka memusuhi kita maupun tidak memusuhi. Makanya dengan adanya sikap yang selalu positif ini, kita akan selalu menyebarkan keindahan hidup. Tapi ketika kita selalu negatif, maka semua aura menjadi negatif dan kita tidak akan pernah merasakan kedamaian. Indah itu adalah ketika kita berdamai. Damai itu adalah ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa man sa'a li ta'atihi min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala lana fi Qur'an ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pesan Allah, cara bertakwa adalah cari sahabat orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Cara bertakwa adalah cari sahabat yang jujur. Cara bertakwa adalah berpihaklah kamu kepada yang benar. Wa kunu ma'as shadiqin. Cara bertakwa adalah berbaurlah kamu dengan mereka orang-orang yang baik. Wa kunu ma'as shadiqin. Banyak orang baik rusak karena teman-temannya rusak. Dan banyak seorang yang baik
Karena lingkungannya rusak, dia menjadi rusak. Maka kita harus selalu menjaga iman kita. Iman kita ini seperti pohon, kasyajaratin thayyibah. Kalau kita rawat, dia akan tumbuh dan baik. Akarnya menghunjam ke bumi, dia akan menjulang ke langit. Ketika menjulang ke langit, membuat orang kagum. Dan ketika orang kagum, maka dia akan memberikan keteduhan. Orang merasa aman di bawahnya karena dia kokoh. Dan kemudian dia berbuah. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idin rabbiha. Seperti ini kata Allah, kalau kau merawat takwa kamu, merawat iman kamu seperti merawat pohon ini, maka kamu akan tumbuh menjadi besar. Ketika kamu besar, maka umat akan dibanggakan. Inilah peradaban Islam ketika tumbuh dari kota Madinah, menjulang ke langit, melindungi seluruh belahan bumi ketika itu, menjadi peradaban dunia. Dan semua dunia kagum ketika itu dalam kepemimpinan dan kekhilafan pada zaman itu. Dan betapa indahnya, semua hidup damai. Tidak ada satupun yang merasa kelaparan. Bahkan sampai-sampai petugas Baitul Mal di puncak keemasan Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika itu, semua petugas Baitul Mal, mereka sudah tidak menemukan lagi orang yang butuh zakat. Sampai-sampai mereka kembali ke Baitul Mal dan semua harta mereka bawa utuh, tidak berkurang sedikit pun. Itulah puncak keindahan Islam. Dan itulah iman yang harus dijaga. Caranya bagaimana? Mulai dari diri kita, dan jagalah iman kita, jagalah hati kita, jagalah ketakwaan kita. Seperti itu cara kita membangun peradaban yang besar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wa shalli ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza shi'ta. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Ya Allah, bantulah saudara kami di belahan bumi ini, di Palestina. Jadikan kami semua hamba-Mu. Ya Rabbal Alamin, jagalah Masjid Al-Aqsa. Hancurkan semua orang yang ingin merusak Masjid Al-Aqsa, ingin merusak keberkahan negeri-Mu yang berkah ya Allah, negeri Syam ya Allah Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin, jagalah negeri kami, jagalah negeri kami dari kezaliman, dan jauhkanlah negeri ini dari orang-orang yang zalim ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ampuni kami jika kami khilaf selama ini. Beri kami kemampuan untuk selalu menjaga iman kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'atil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.